Sejak Soekarno memperkenalkan Nasakom awal Orde Lama tahun 60, itu mulai muncul bacaan-bacaan yang tidak tahu kita siapa penerbitnya. Saya ceritakan di buku ini, yang membuat kita alert, membuat kita takut kepada PKI. Banyak buku-buku beredar, tidak ada penerbit, tidak ada penulis. Isinya kampanye anti komunis. Memuncak itu pada tahun 65. Makin banyak buku yang membuat kita makin takut kepada PKI. Kemudian saya tahu peranan CIA dalam membiayai buku-buku itu sangat besar. Apa itu aneh? Pasti tidak aneh. Perang dingin, itu puncak perang dingin. Dan Indonesia itu sangat penting. Negeri ini adalah negeri terbesar di Asia Tenggara. Dan PKI-nya hebat. Dilindungi dengan doktrin Nasakom oleh Bung Karno. Jadi Amerika tentu dengan segala cara membantu menimbulkan ketakutan kepada kita semua mengenai hati-hati kalau komunis berkuasa. Ada ceritanya bagaimana Stalin membunuh orang, bagaimana intelektual Ceko dibunuh. Oleh sebab itu kita melawan. Nah, satu-satunya yang melindungi kita melawan PKI itu Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat setelah sipil ya, Masyumi PSI dibubarkan Bung Karno, tidak ada lagi partai sipil yang berani menghadapi PKI. Peranan itu dimainkan oleh Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat menjadi avant-garde, garda utama kekuatan anti komunis. Ini juga yang menyebabkan di kemudian hari setelah Gestapo, kami mahasiswa teriaknya kalau demo hidup ABRI. Dan kita mendesak Soeharto menjadi presiden. Latar belakangnya adalah Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Kita takut. Waktu itu timbul macam-macam teori. Bahkan ada buku yang namanya Siapa yang Menabur Angin Menuai Badai kalau nggak salah. Itu kan menuduh Bung Karno komunis. Pengalaman dan penelitian saya mengatakan Bung Karno itu seorang narsistis. Dia tidak mencintai siapa-siapa. Semua yang dia cintai terbatas. Ada saatnya dia mencintai. Siapa istrinya yang pertama itu? Inggit, luntur, dia dapat Fatmawati. Sudah itu a series of ladies behind him. Oke? Yang tidak pernah luntur cintanya Bung Karno sendiri. Jadi Nasakom itu lebih penting daripada PKI. Di buku ini saya jelaskan bahwa Bung Karno sebenarnya mau membubarkan PKI. Tapi ada Nasakom. Nasakom itu telanjur dijual ke dunia. So Bung Karno punya ambisi menjadi tokoh internasional. Mau mengatasi konflik Barat dan Timur. Di Bung Karno itu bukan seorang komunis, tapi seorang yang lebih mencintai dirinya. Kebetulan yang membantu kecintaan pada dirinya itu adalah PKI, karena ada kekuatan lain. Kembali lagi tadi kepada politik balance of power. Oke, kalau Anda tanya seorang wartawan tua yang tidak berada di Indonesia waktu Gestapo, beberapa minggu lalu tanya, apa perlu tuh komunis dibunuh semua? Saya bilang itu bukan keputusan rasional. Itu keadaan orang itu, apa sih namanya tuh kalau seperti apa yang terjadi kayak orang trans, kerasukan. Jadi jangan ditanya secara rasional. Ini sama saja saya kira. Tolong kita mengerti soal PKI itu dalam konteks. Tidak ada itu rapat mengatakan hari ini kita membunuh 1000, besok nggak ada. Orang mengamuk. Terutama di Jawa Tengah aja. Kalau Anda baca di buku saya ini, bagaimana kiai-kiai menjadi marah karena peristiwa Kanigoro. Ada pelatihan PII, pelajar Islam Indonesia, diserbu, Quran diinjak-injak, orang anak PII itu dipukuli. Dan waktu itu timbul solidaritas antar umat Islam luar biasa. Tidak lagi berpikir NU Masyumi yang dari tahun 50-an itu pecah. Mereka berpikir eksistensi Islam dalam menghadapi ateis komunis. Jadi Anda hanya bisa mengerti ini kalau Anda mempelajari sejarah pra-Gestapo. Kalau Anda cuma melihat Gestapo begitu, Anda tidak menangkap esensi dari
prolog dari peristiwa itu.